Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan kuliah ke-14 mengenai pasar uang dan valuta asing. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Fungsi pasar uang. Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Dengan demikian, pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga di pasar uang atau SBPU. Dan yang terakhir, fungsinya adalah untuk menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat di Indonesia. Instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua adalah surat berharga pasar uang SBPU, yaitu surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga-lembaga diskonto yang ditukar oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah sertifikat deposito. Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifatnya yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh tempo melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya adalah commercial paper. Promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual investor dalam pasar uang. Selanjutnya yang kelima adalah call money atau call money, yaitu kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Masih dalam instrumen pasar uang, yang keenam adalah repurchase agreement, yaitu transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Yang ketujuh adalah banker acceptance, yaitu instrumen pasar uang yang digunakan untuk membeli kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Pasar valuta asing atau falas adalah pasar yang memperdagangkan valuta asing atau uang asing dan sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas untuk melakukan pembayaran
atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Secara umum, permintaan dan penawaran valuta asing dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Pelaku pasar valuta asing. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar falas dapat digolongkan menjadi: satu adalah individu, yang kedua institusi, yang ketiga ada perbankan, yang keempat ada bank sentral, yang kelima ada spekulan dan arbitraser, dan yang keenam ada pialang pasar falas. Kurs jual dan kurs beli. Pertemuan antara permintaan dan penawaran valuta asing akan membentuk kurs atau nilai tukar atau exchange rate. Kurs valuta asing terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah kurs jual, adalah kurs yang berlaku apabila bank atau lembaga keuangan lainnya menjual atau mengeluarkan uang asing. Yang selanjutnya adalah kurs beli, adalah kurs yang berlaku apabila bank atau lembaga keuangan lainnya membeli atau menerima uang asing. Fungsi pasar valuta asing. Yang pertama adalah mempermudah pertukaran valuta asing atau falas, serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Selanjutnya adalah sebagai penyedia kredit, artinya pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli kredit. Selanjutnya adalah membatasi resiko, artinya pada pasar valuta asing memungkinkan dilakukan hedging atau membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Selanjutnya adalah spekulasi. Artinya pada pasar valuta asing orang dapat melakukan spekulasi, menerima, bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Produk pasar valuta asing. Pasar valuta asing bisa terjadi di bank atau tempat pertukaran valuta asing atau money changers. Mata uang dunia yang biasa diperdagangkan di pasar valuta asing terdiri atas 7 macam, yaitu dolar Amerika, pound sterling Inggris, euro dolar, Swiss franc, dan Japanese yen, Australian dollar, dan terakhir adalah Canadian dollar. Keuntungan dan kelemahan adanya falas atau pasar valuta asing. Yang pertama adalah keuntungan adanya pasar valuta asing, antara lain adalah sebagai berikut. Hubungan perdagangan antar negara semakin berkembang, mempermudah pertukaran uang bagi seseorang yang memerlukan transaksi di luar negeri, mendorong berkembangnya ekspor dan impor. Selanjutnya, kelemahan adanya pasar valuta asing adalah perubahan kurs akan mendorong spekulasi, terus menimbulkan inflasi atau kenaikan harga barang secara umum. Dan jika negara sedang resesi, akan mendorong kebijakan devaluasi. Berikut ini adalah contoh nilai kurs dan simbol mata uang dari pasar valuta asing. Simbol ada AUD yaitu Australian Dollar, CAD adalah Canadian Dollar, CHF adalah Swiss franc, Euro adalah Euro Eropa, GBP adalah English Pound Sterling, HKD adalah Hong Kong Dollar, JPY adalah Japan Yen, SAR adalah Rial Saudi, SGD Singapura Dollar, dan USD adalah American USD Dollar. Soal latihan. Mr. Wong berlibur ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 500 yen dan 100 US dollar. Ketika ditukar di bank, maka uang rupiah yang akan diterima Mr. Wong adalah sebagai berikut. 500 yen dikali dengan kurs beli, yaitu 500 dikali 10.769
maka didapat 5.384.520 rupiah. Sedangkan untuk dolarnya yaitu 100 US dollar dikali dengan kurs beli yaitu 12.897, maka uang yang didapat oleh si Mr. Wong adalah 1.289.700 rupiah. Jadi total yang akan diterima Mr. Wong adalah sebagai berikut, yaitu 6.674.220 rupiah. Berikut ini adalah kuisnya yang harus dikerjakan pada hari ini dan dikumpulkan pada hari ini juga. Quotes of today. The more you learn, the more you earn. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik juga loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.